saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, ini adalah video seri untuk Q&A CRM, jadi tanya jawab berkaitan dengan CRM. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta kelas CRM selama ini, dan saya angkat di video ini sehingga teman-teman bisa apa yang ditanyakan, kemudian pembahasannya seperti apa, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk bisnis teman-teman semuanya. Ini pertanyaan dari Mas Ibnu. Mas Ibnu menanyakan, Pak, saya belum melakukan pendataan pelanggan. Nah, bagaimana cara memulainya? Itu pertanyaan dari Mas Ibnu. Jadi teman-teman, kalau dalam CRM data pelanggan itu sangat penting. Jadi pertama saya ucapkan selamat karena Mas Ibnu sudah concern dengan database. No data, no business. Artinya ya bisnis kita tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa kita memiliki data yang memadai. Ya, bagaimana kita mau mengembangkan bisnis kalau misalnya data pelanggan aja kita nggak punya, atau misalnya punya data pelanggan tapi datanya sangat terbatas, maka no data no business. Selamat kepada Mas Ibnu yang sudah concern dengan database pelanggan, dan semoga teman-teman juga ya sudah care dan concern terhadap pentingnya database pelanggan. Jadi pertanyaannya, bagaimana memulai melakukan pendataan, mengembangkan database? Bagaimana memulainya? Pertama adalah tentukan dulu data apa yang diperlukan untuk bisnis Mas Ibnu dan teman-teman. Tentukan. Kalau misalnya saya bisnis kesehatan, ya tentu data kontak semuanya perlu, nama, telepon, alamat, gitu. Kemudian biodata yang lain seperti tanggal lahir mungkin penting karena kita nanti bisa tahu usia. Selain tahu usia, kita bisa mengucapkan ulang tahun untuk kepedulian kita, caring kita, perhatian kita. Kemudian data pola hidup, ya, dia tinggal di mana, itu ya tentukan dulu data apa yang kira-kira dibutuhkan untuk bisnis teman-teman. Semakin banyak semakin baik selama itu relevan dengan bisnis teman-teman. Itu langkah pertama, yaitu kita menentukan, Mas Ibnu dan teman-teman menentukan data apa yang kira-kira dibutuhkan untuk bisnis Mas Ibnu. Nah, langkah kedua adalah, kalau kita sudah tentukan, saya mau mendapatkan data itu, caranya bagaimana? Apakah dengan melakukan survei? Apakah dengan menggunakan invoice pembelian? Apakah pada saat telepon kita menanyakan data itu kepada pelanggan? Apakah dengan membuat event? Pada saat event kita ada kuesioner diisi, kemudian diundi di akhir acara, dan seterusnya. Itu adalah cara mendapatkan data. Nah, yang itu kedua. Dan yang ketiga adalah, Mas Ibnu dan teman-teman, adalah data itu nanti diwadahi dengan apa? Diwadahi dengan apa? Kita bisa menggunakan database, software, gitu ya. Kita bisa menggunakan Excel juga bisa jadi. Sistem apa yang nanti kita akan gunakan untuk mengakomodir data itu tadi. Nah, itu langkah ketiga. Jadi pertama adalah kita tahu, menentukan dulu data apa yang akan kita data dari pelanggan kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kemudian adalah nanti cara mendapatkan data itu seperti apa? Ya, bisa dengan mengadakan undian, bisa dengan tadi invoice pembelian, bisa dengan isian di website, gitu ya, dengan aplikasi, dengan program membership misalnya. Banyak cara untuk kita mendapatkan data. Dan yang ketiga adalah, data tadi mau diwadahi dengan sistem apa? Apakah dengan ya diwadahi di Excel saja, atau misalnya di database yang sengaja kita bangun infrastrukturnya. Kemudian yang berikutnya, keempat, berarti adalah kita mulai melakukan pendataan. Tadi kan kita sudah apa yang didata, kemudian caranya bagaimana, menggunakan sistem apa. Maka langkah berikutnya, Mas Ibnu dan teman-teman, adalah mulai melakukan pendataan. Kalau datanya sekarang sudah ada, adalah melengkapi data. Tapi kalau belum ada, maka kita mulai melakukan pendataan. Paling gampang adalah dengan invoice pembelian. Invoice pembelian, maka mau nggak mau customer, kita bisa minta nama, nomor telepon, alamat, dan kita tahu dia belinya apa. Nah, setelah kita punya data, teman-teman, walaupun data itu kalau misalnya sekarang sudah ada, nanti secara terus-menerus kita akan lengkapi. Sekarang baru nama, nomor telepon, alamat, nanti ketemu lagi ketambahan hobi, nanti bertemu lagi interaksi dengan pelanggan, ketambahan anaknya siapa, nanti ketemu lagi ketambahan kesukaannya apa, makanan yang disukai, dan seterusnya, ikut komunitas apa. Jadi data itu terus berkembang.
Tapi nanti setelah teman-teman memiliki data, langkah berikutnya yang kelima adalah teman-teman melakukan analisa data pelanggan. Analisa yang paling umum adalah analisa transaksi, ya, bisa resensi, monetary, frekuensi. Jadi customer kita kelompokkan, kita lakukan analisa data pelanggan sehingga kita tahu potensi pelanggan, kita tahu kebutuhan pelanggan, kita tahu keinginan pelanggan, dan kita tahu problem dari pelanggan, yang disukai apa, yang diinginkan apa. Itu kita tahu dengan cara melakukan analisa data pelanggan. Nah, step berikutnya teman-teman, Mas Ibnu tadi setelah kita melakukan analisa, maka kita tahu kita harus membuat program apa untuk customer. Itu manfaat dari kita mengembangkan database. Jadi kita akhirnya bisa menggunakan database itu untuk memaksimalkan bisnis kita. Karena kita tahu apa yang customer butuhkan, apa yang customer inginkan, dan problem apa yang dialami sehingga dia mencari solusi, dan kita sebagai perusahaan yang akan memberikan solusi untuk permasalahan yang customer hadapi. Dan akhirnya kita menggunakan data yang kita tadi analisa tadi untuk membuat program, menyusun benefit. Kalau customer dari analisa ternyata program diskon itu diminati, ya kita bisa jadi membuat benefit berupa potongan harga. Kalau misalnya produk yang variannya banyak itu diminati, maka kita membuat program dengan cara membuat produk dengan banyak varian dan seterusnya. Dan akhirnya kita bisa menyusun program loyalty untuk delivery benefit tadi. Nah, itu tadi adalah bagaimana memulai mengembangkan database, yaitu dimulai dari data apa yang kita akan dapatkan, kemudian bagaimana mendapatkan data itu, kemudian diwadahi dengan sistem apa, nanti dilanjutkan dengan analisa data pelanggan. Akhirnya kita tahu tadi melakukan pendataan dulu, kemudian dilanjutkan dengan analisa data pelanggan, kemudian menggunakan data yang analisa tadi untuk menyusun benefit dan membuat program loyalty. Nah, mengenai tadi data apa yang didata, ya tentu untuk masing-masing bisnis berbeda-beda. Oke, semoga jawaban dari pertanyaan ini bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain selain pertanyaan tadi dari Mas Ibnu. Sampai bertemu di video Q&A CRM berikutnya. Terima kasih.